administrasi, ya, persyaratan-persyaratan yang dipersyaratkan oleh perusahaan tadi apakah terpenuhi atau tidak. Lamarannya itu sudah sesuai apa tidak. Pas foto yang diminta, yang dilampirkan itu sudah sesuai atau tidak. Ijazahnya sudah dilegalisir atau belum. Ya, lampiran-lampiran misalkan pengalaman organisasi, pengalaman kerja, nah itu sudah dilampirkan semua atau belum. Itu dicek pada saat seleksi. Kalau seleksi administrasi terpenuhi, maka mereka akan dipanggil untuk mengikuti tes. Ya, karena pertama disaring di administrasi. Kalau administrasinya sudah tidak memenuhi persyaratan, misalnya ijazahnya tidak ada, fotonya tidak ada, riwayat hidupnya tidak ada, ya, surat keterangan pengalaman kerjanya tidak ada, misalkan. Nah, kalau persyaratan-persyaratan yang diminta oleh industri tidak ada, ya sudah. Ini yang tidak memenuhi persyaratan disingkirkan, yang memenuhi persyaratan dikumpulkan dulu, kemudian setelah itu yang memenuhi persyaratan dipanggil untuk mengikuti tes berikutnya. Nah, tes berikutnya itu apa? Tergantung perusahaan industrinya masing-masing. Biasanya ada tes tulis, setelah tes tulis nanti ada tes wawancara. Kalau tes wawancara nanti lulus ada tes kesehatan. Kalau tes kesehatan lulus, nah nanti dipilih oleh perusahaan mana yang rankingnya tertinggi. Ya, dari hasil tes tulis, dari tes hasil wawancara, tes kesehatannya masuk, nggak ada masalah. Tapi kalau mungkin kena narkoba, ya, mungkin kalau persyaratannya harus tidak boleh buta warna, ternyata buta warna, itu ditolak. Ya. Nah, yang memenuhi syarat tadi di ranking yang lulus. Nah, berapa kebutuhan perusahaan tinggal ranking. Nah, ini ya. Nah, setelah itu baru masuk apa? Masuk orientasi. Ya. Orientasi itu diperkenalkan semua pejabat yang ada di perusahaan. Pegawai baru itu biasanya mesti orientasi. Orientasi itu biasanya 1 bulan sampai 3 bulan. Jadi perkenalan semua pekerjaan yang ada di industri. Setelah itu ada pendampingan selama 3 bulan. Ya, kalau lolos di situ ya sudah lanjut, mereka menjadi pegawai tetap, ya, atau pegawai kontrak. Ya, tergantung perusahaannya itu mau pegawai kontrak atau pegawai tetap. Kalau kontrak biasanya 2 tahun. Kalau 2 tahun dilihat kinerjanya bagus, maka mereka akan lanjut kontrak berikutnya di 2 tahun ke depan. Jadi begitu seterusnya kalau memang itu pegawai kontrak. Ya. Nah, itu proses SDM. Ya. Kalau sudah menjadi pegawai, ada namanya pengembangan karir. Ya, masih sekilas di sini ya, pengembangan karir. Jadi seorang karyawan itu karirnya tetap diupayakan untuk dikembangkan oleh industri. Tapi kalau misalkan kinerjanya tidak bagus, masa kontraknya habis, ya sudah, dia tidak diperpanjang. Tapi kalau karyawan itu bagus, rajin, bekerja sesuai dengan keinginan perusahaan, maka karirnya akan diperhatikan oleh perusahaan. Mungkin dikirim training bidang manajemen, training bidang administrasi, training di bidang teknis, di macam-macam training di situ. Kalau oleh perusahaan orang itu dibidik untuk menjadi pimpinan, misalkan mulai dari kasubag, kabag, kemudian wakil direktur dan seterusnya, nah itu ya training-trainingnya training manajemen perusahaan. Tapi kalau karir itu diarahkan ke untuk meningkatkan produksi, maka trainingnya adalah training teknis terkait dengan produksi, pengolahan, ya, yang ada di industri. Nah, itu karir terus dibina, ya. Pada suatu saat nanti kalau karirnya sudah meningkat, otomatis kesejahteraannya juga akan mengikuti, ya. Nah, terakhir
pada masa kerja tertentu, ya mesti ada yang disebut pensiun atau pemberhentian kerja. Ya. Ini pengelolaan SDM, ya, pengelolaan SDM. Kemudian pengelolaan sarana prasarana. Sarana prasarana yang ada di industri itu meliputi dimulai dari sarana gedung, gedung-gedung administrasi, gedung-gedung yang digunakan untuk operasi, ya, membuat produk, gudang, ya, baik itu gudang untuk produksi dan hasil produksi, dan gudang juga untuk material, termasuk gudang-gudang yang umum atau serbaguna, ya. Artinya semua barang-barang yang mungkin sementara tidak dipakai itu bisa disimpan di dalam gudang. Nah, pengelolaan sarana prasarana ini, pengelolaan gedungnya juga ada bagian tersendiri. Kapan gedung itu harus dicat, berapa tahun sekali. Pengelolaan mesinnya juga begitu. Kapan mesin harus dipelihara, pemeliharaan harian, pemeliharaan berkala, dan juga ada pemeliharaan yang sifatnya breakdown. Artinya setiap kondisi tertentu mesin itu harus di overhaul, ya, di overhaul. Dan setiap mesin memiliki jadwal tersendiri-sendiri, ya. Kalau perawatan harian itu ya perawatan rutin, ya, selalu dilakukan perawatan kebersihan setiap akan dipakai ataupun habis dipakai. Tapi juga ada perawatan-perawatan berkala, misalkan penggantian uli itu harus berapa bulan sekali atau harus berapa jam setelah mesin itu bekerja. Tapi juga ada perawatan-perawatan yang sifatnya overhaul, bongkar total. Misalnya di pabrik gula. Pabrik gula itu ada perawatan harian, ada perawatan berkala, dan juga ada perawatan yang sifatnya total. Pada saat berhenti giling, pabrik itu semua mesin dibongkar, dibersihkan, sehingga nanti pada saat akan giling kembali itu sudah ready. Tidak ada kerusakan di tengah-tengah perjalanan masa giling, karena masa giling itu biasanya dimulai bulan April sampai Oktober. Nah, di sela-sela antara Oktober, November, Desember sampai Maret itu adalah masa yang disebut dengan overhaul. Semua sarana prasarana yang ada di pabrik itu mengalami perbaikan. Gedungnya dibersihkan, mesin-mesinnya semua dibongkar supaya nanti pada saat kegiatan giling, masa giling itu semua mesinnya ready. Ini terkait dengan pengelolaan sarana prasarana. Kemudian material juga begitu, terkait dengan pengelolaan material, ya. Jadi terkait dengan pengelolaan material ini, material itu sudah diperiksa, sudah dilihat, ada standar-standar khusus, bahan baku dari setiap di industri itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan khusus. Jadi penyimpanan pertama di gudang, pada saat diolah itu juga nanti selalu dikelola apakah pada saat diolah itu dalam kondisi bagus, dan juga setelah jadi itu disimpan di dalam gudang. Jadi packing masuk gudang. Nah, masuk gudang nanti ke pemasaran. Nah, jadi ini material, pengawasannya mulai dari bahan baku sampai hasil produksi. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah dana. Pengelolaan dana ini harus orang-orang yang benar-benar ahli di bidangnya. Biasanya diambil dari akuntansi, ya. Jadi S1 lulusan akuntansi atau SMK lulusan akuntansi. Ya, biasanya para pegawainya itu adalah lulusan SMK, tapi manajer keuangannya adalah lulusan S1 atau S2 yang ada di industri, ya. Nah, ini bagian dana ini jelimet ini istilahnya. Mulai bagian-bagian pendanaan yang kecil
itu harus selalu